Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SDN Lubang Buaya 06. Hari ini kembali Bapak menemui kalian walaupun tidak langsung bertatap muka. Kita eh, mau nggak mau harus mengikuti instruksi dari pemerintah bahwa selama masa situasi seperti ini diharapkan kita belajar di rumah. Walaupun Bapak tidak langsung melihat kalian, kita tidak bisa bertatap muka. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk selalu belajar, khususnya di kali ini. Pelajaran yang akan kalian ikuti yaitu pelajaran olahraga yang biasa kalian kenal atau dalam kurikulum. Pelajaran ini dinamakan pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat di situasi yang mungkin sangat mengkhawatirkan, tetapi mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap sehat, semuanya tetap semangat, dan terus beraktivitas seperti biasa di rumah, walaupun mungkin sekarang dibatasi tidak bisa keluar rumah ataupun keluar wilayah secara leluasa. Baik anak-anak, untuk kali ini materi akan kita pelajari akan kembali ke program pembelajaran yang telah ditentukan, di mana minggu ataupun pertemuan kemarin kita membahas seputar pengetahuan tentang COVID-19 ataupun Corona ya, yang lagi marak-maraknya sekarang rame. Untuk materi di buku paket yang kalian pegang nanti bisa dilihat, yaitu tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 pembelajaran 2. Itu nanti tempatnya ada di halaman 108-109. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas kompetisi dasar, memahami prosedur gerak dasar mengambang dan meluncur di air, serta menjaga keselamatan diri ataupun orang lain di dalam aktivitas air, ataupun dalam hal ini di kolam ya ini. Baik, langsung aja kita ke pembahasan. Kalian bisa kembali lihat di layar monitor ataupun di ponsel kalian. Di depan ada bacaan teks. Kalian nanti dengarkan saja, boleh sambil dilihat juga. Bapak akan bacakan. Di sini ada bacaan teks ya. Dan di sampingnya ada gambar. Ini anak-anak sedang bermain ataupun sedang melakukan kegiatan di air ataupun di kolam renang. Baik, Bapak baca, kalian dengarkan baik-baik. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali ataupun menghentikan suatu kegiatan. Nah, sama dengan di darat juga, kayak Bapak setiap olahraga mesti bawa peluit. Ibaratnya kalau peluit itu di polisi pistolnya. Nah, kalau di Bapak
pistolnya itu ya peluit. Jadi peluit itu wajib dibawa ketika beraktivitas olahraga. Di kolam pun sama. Ternyata peluit sangat dibutuhkan, wajib dibawa oleh petugas ataupun pelatih, ya. Kembali ke bacaan, dengan menggunakan peluit kita tidak perlu bersuara keras. Jadi nggak usah teriak-teriak terlalu kencang ya, karena dengan bunyi peluit meniup pelan saja itu akan memberikan perhatian beda. Artinya ketika kalian Bapak teriakin kencang beda dengan mendengar peluit. Mungkin dengan peluit itu akan lebih mendapat perhatian khusus karena mungkin bedanya lain dari yang lainnya. Jadi bisa menembus kebisingan ataupun keberisikan ketika ada aktivitas dengan peluit itu sendiri. Nah, di sini kalian coba sedikit lagi. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Nah, ini ya. Jadi fungsinya untuk memberikan peringatan. Ya. Jadi di kolam itu kadangkala karena banyak orang atau karena ada pendengaran terbatas ketika di kolam, apalagi ketika menyelam, kadangkala teriakan ataupun orang lagi bicara memanggil pun kadangkala kita agak kesulitan mendengar. Beda dengan peluit. Ketika satu kali atau misalkan ada peluit bunyi itu akan lebih jelas, lebih terdengar ya, dan itu akan memberikan perhatian ya untuk memperingati kalian jika misalkan ada hal-hal yang membahayakan atau ingin diperhatikan oleh petugas ataupun pelatih. Nah, kemudian pemberian peringatan menggunakan peluit ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Jadi, salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang ini dengan adanya kehadiran petugas yang membawa peluit, ya, itu salah satu upayanya. Nah, itu bacaan teks yang telah Bapak sampaikan. Kemudian di bawahnya coba kalian perhatikan di sini ada pertanyaan. Kalian nanti coba diskusikan dengan orang tua di rumah ataupun bisa lihat nanti di materi ataupun buku paket tematik masing-masing. Tadi Bapak sebutkan ada di halaman 106. Oh, sorry. Ada di halaman 108 dan 109 ya. Coba kembali ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaannya begini. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Nah, jadi selain menghadirkan petugas yang membawa peluit, apa saja upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang? Nah, kalau bisa coba kalian berdiskusi dengan orang tua ataupun kakak mungkin kalau ada di rumah, atau bisa juga melihat buku paket atau boleh juga kalian browsing ya, lihat-lihat di internet untuk mencari jawabannya. Nah, itu yang pertama pertanyaannya nanti kalian diskusikan, lalu nanti dikirim jawabannya ke WA grup PJOK kelas 3 ya. Kita lanjut materinya. Baik, kalian lihat kembali ke layar monitor ataupun di ponselnya masing-masing. Di sini ada pembahasan. Kita coba simak bersama dan lihat ada gambar-gambarnya di bawah kayak rambu-rambu lalu lintas kalau mungkin kalian lihat di jalanan. Tapi ini bukan rambu lalu lintas ya. Ini khusus tanda-tanda yang biasanya ada di sekitar kolam ataupun di arena bermain air.
Kita coba bahas, sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan, bisa juga menjadi lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Coba, berikut ada tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu kalian ketahui. Perhatikan tanda yang Bapak unjukin ini. Lihat, ada kursor, Bapak tunjukin. Ini ada tanda, ada gambar di sini kayak ada tangga ya, kemudian ada pegangan. Ini pinggir kolam. Kemudian ada tulisan 1,2 M. Ini artinya 1,2 meter. Menunjukkan bahwa kedalaman air itu ya dari dasar kolam sampai dengan permukaan air itu tingginya 1,2 meter. Jadi keterangan 1,2 meter itu harus kalian perhatikan. Karena kalau kalian badannya lebih rendah daripada itu, artinya kamu itu dipastikan bisa tenggelam ataupun tidak bisa bernapas ya ketika tidak melakukan kegiatan renang atau tidak berusaha renang. Kalau diukur ketika kalian berdiri itu melebihi batas hidung ya, terutama hidung ini yang jadi patokannya. Karena hidung alat untuk bernapas. Di sini tanda ini ada ukuran ini menandakan bahwa ini adalah tanda isyarat kedalaman air ya, kedalaman air. Kemudian di sini ada lagi gambar seperti orang sedang mendorong ya, seperti orang sedang mendorong. Ini ada bibir kolam ya, ataupun pinggir kolam, dan ini tanda silang merah ya, menandakan bahwa ini adalah tanda ataupun isyarat jangan mendorong. Jadi ketika kalian bermain di air, ketika melihat tanda ini berarti kalian dilarang untuk saling dorong-mendorong tentunya. Berikutnya di sini ada lagi tanda orang terbalik. Ini kayak kejedot ya, lihat kepalanya di bawah, ini air di permukaan. Nah, ini tanda di bawah, lihat di keterangan dilarang terjun di kolam dangkal. Nah, berarti ini menandakan, memberitahu bahwa kolam itu dangkal. Jadi kalian jangan sekali-kali terjun, apalagi kepalanya di bawah. Sementara itu air dangkal. Jadi ini sangat membahayakan. Bisa-bisa kalian bisa kejedot ke dasar lantai dan tentunya bisa menyakitkan dan itu sangat membahayakan. Berikutnya di sini ada tanda lagi. Ini orang sedang berada di air, ya. Ini tanda air. Kemudian ini seperti orang mengangkat tangan. Ini di silang merah juga. Ini adalah tanda bahwa dilarang berenang sendiri. Artinya, ketika kalian berenang itu harus ada yang mendampingi. Jika tidak ada Bapak Ibu guru ataupun pelatih, maka kalian harus wajib didampingi oleh orang tua ya, ataupun orang dewasa yang lebih bisa ataupun lebih paham tentang di air ya. Terkhusus lagi yang bagus tentunya harus dapat bisa berenang ya, yang mendampinginya. Kemudian di sini ada lagi satu tanda yang terakhir, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Jadi ketika kalian bermain ataupun belajar berenang nanti,
Eh, ketika melihat tanda seperti ini, kamu harus tahu bahwa ini artinya kalian dilarang berjalan di tepi kolam renang. Artinya juga bisa dikatakan mungkin itu permukaan ataupun pinggir kolam itu licin ya. Licin, apalagi kalian berlari itu sangat berbahaya. Berjalan pun di sini dilarang, maka ketika ada gambar seperti ini kalian harus paham dan ikuti petunjuk yang telah dibuat oleh pengelola di kolam renang ataupun di arena bermain. Itu saja tanda-tanda yang biasanya ada ya di sekitar kolam, dan itu mesti kalian tahu dan harus diikuti. Itu saja untuk materi kali ini. Nanti setelah pemaparan materi ini, ada tugas buat kalian. Yang pertama itu pertanyaan yang tadi disampaikan. Nah, yang ini tolong nanti kalian buat jawabannya, dikirim ke WA Group ya. Berikan nama, kelas, dan nomor absen seperti biasa. Nah, lalu nanti satu lagi, Bapak akan berikan kalian pertanyaan yang akan disampaikan setelah tayangan ini nanti, dan itu pun sama seperti biasa kalian isi dan dikirim ke WA Grup PJOK. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan walaupun Bapak nggak bisa bertatap muka dengan kalian, kalian bisa mengikutinya, dan mohon kepada ayah, ibu, bunda di rumah ataupun orang tua, wali murid, mohon untuk mendampingi, membantu kami dalam menyampaikan pembahasan materinya. Karena dengan segala keterbatasan, kami berusaha untuk tetap mendampingi anak-anak, menyampaikan materi. Mudah-mudahan situasi ini bisa berlalu dan kita kembali bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Sekian, terima kasih. Satu lagi yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian, selama masa-masa ini, tolong jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, banyak makan sayur, buah, dan vitamin yang lainnya. Mudah-mudahan stamina kalian itu selalu fit, sehat. Jangan lupa olahraga, sempatkan berjemur tiap hari antara pukul 9 sampai pukul 10. Boleh, silahkan, cukup 15 menit. Tiap hari rutin kalian laksanakan. Kemudian ketika bepergian, kalian pergunakan masker. Lalu yang paling utama yang kalian harus biasakan adalah sesering mungkin untuk cuci tangan. Apabila kalian merasa misalkan tangan kalian kotor atau pokoknya setelah memegang apa saja, benda apa saja, apalagi mau makan, harus cuci tangan dulu. Pakai sabun di air yang mengalir, ya. Pergunakan langkah-langkah yang telah disampaikan, yang telah kalian ketahui dan telah kalian kemarin atau minggu atau pertemuan kemarin sudah dipraktikkan dengan 6 langkah sesuai standar WHO. Itu saja amanat terakhir dari Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.